Tadi saya katakan judul hari ini adalah datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Matius 9 ayat 9 sampai Matius 6 ayat 9 sampai 10. Dikatakan Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, kita akan membahas tentang datanglah kerajaanmu yang ini. Datanglah kerajaanmu. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Yunani-nya itu langsung dikatakan kiranya kerajaanmu datang. Langsung gitu ya. Kiranya kerajaanmu datang. Dan kalau kita ingat lagi bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, yang pertama Yesus mengajarkan untuk para murid memanggil Allah itu sebagai Bapa. Bapa. Ya, jadi di dalam doa Bapa kami itu ada strukturnya. Strukturnya itu ada pendahuluan, kemudian ada isi, dan nanti ada penutup juga. Ada penutup. Mengenai pendahuluan ini yang dibahas itu Bapa kami yang di sorga. Kita telah bahas ini dua pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam isi, itu dimulai dari dikuduskanlah namamu. Ya, dikuduskanlah namamu. Kemudian kita lanjut sekarang datanglah kerajaanmu. Nah, kenapa kita diajarkan oleh Yesus untuk berseru berdoa kepada Bapa, Bapa kami yang di sorga. Ini untuk menunjukkan bahwa kita ada hubungan, ada dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat kepada kita semua. Makanya ketika Yesus ajarkan, panggil dia sebagai Bapa. Ini untuk menyadarkan kita bahwa, dan kalau dulu para murid gitu ya, kalau sekarang bagi kita, bahwa Allah itu adalah Bapa yang bertanggung jawab setiap kali kita berseru kepadanya. Dia dekat dengan kita. Jadi kita harus berdoa. Yesus ajarkan kita harus berdoa sambil menggambarkan dan dengan iman Allah itu ada di depan kita, sangat dekat dengan kita. Sehingga ketika kita berdoa dengan sikap yang seperti ini, dengan sikap hati yang demikian, kita akan didengarkan dan doa-doa kita akan dijawab. Ya, doa-doa yang kita panjatkan dan kebenaran dan ketulusan. Kemudian Yesus bicara mengenai datanglah kerajaanmu. Kenapa Yesus katakan seperti ini? Ketika bicara mengenai datanglah kerajaanmu, berarti datanglah kerajaanmu di sini, datanglah kerajaanmu. Mu di sini bicara tentang siapa? Tentang Bapa. Ya, kerajaan Bapa. Sekarang pertanyaannya, kerajaan Bapa ini kerajaan yang seperti apa sih? Hari ini kita akan lihat bersama-sama tipenya apa. Jadi ada tipe, jadi kalau kayak rumah ada tipenya, ini tipe kerajaan Allah itu seperti apa? Ya, kerajaan Allah. Di dalam Alkitab dijelaskan dalam 3 hal, itu adalah kerajaan dulu, ya, kerajaan dulu. Kemudian ada yang kedua itu ada kerajaan masa kini. Kemudian ada namanya kerajaan masa depan. Oke, ada 3 hal ini. Kerajaan masa lalu dulu, atau mungkin kita taruh masa lalu aja ya. Maaf, ini masih dalam bahasa Inggris. Saya nggak sempat terjemahkan, jadi sambil saya bacakan gitu ya. Nah, jadi kita berdoa sambil memahami bahwa kerajaan Allah itu terdiri dari kerajaan yang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita lihat satu persatu. Ya, satu persatu. Kerajaan Allah di masa lalu. Kerajaan Allah di masa lalu. Ini bicara bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Ya, sudah datang. Sudah datang. Seperti ini, sudah datang.
Kalau kita lihat di Matius, ya Matius, di Matius 4 ayat 17 dikatakan apa? Matius 4 ayat 17, coba kita lihat. Matius 4 ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Di sini artinya kerajaan itu sudah di depan katanya. Sudah dekat, sudah di depan. Lukas 17 ayat 21 bicara bahwa kerajaan Allah itu ada di antaramu. Di antaramu. Lukas, coba kita lihat. Lukas 17 ayat 21. Kita lihat sama-sama ya, supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah di masa lalu. Lukas 17 kita akan lihat ayatnya yang ke-21. Ayat 21 dikatakan begini. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Artinya apa? Kerajaan Allah itu sudah ada. Itu sudah ada waktu itu. Ketika Yesus berbicara. Ada di antara kamu katanya. Maka catatan Alkitab ini menggambarkan kita bahwa yang dimaksud dengan kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Di sini bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Ini berbicara tentang Yesus. Yesus sendiri. Yesus Kristus. Ini yang dikatakan. Maka kalau kita lihat di Matius 12 ayat 28 dikatakan di situ apa? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi ketika orang-orang Yahudi waktu itu memikirkan suatu kerajaan yang terdiri atas bangunan yang mereka gambarkan itu seperti istananya Daud seperti apa. Tetapi Yesus datang, Yesus bilang apa? Kerajaan Allah sudah datang kepadamu katanya. Loh, bukannya ternyata Yesus tidak berbicara tentang suatu bangunan, tetapi Yesus bicara tentang dirinya sendiri yang datang. Artinya Yesus yang adalah kerajaan Allah itu sudah ada katanya. Sudah ada. Maka Yesus sendiri dialah raja. Ya, dialah raja sekaligus dia adalah kerajaan Allah yang datang kepada umat manusia. Ini kalau kita lihat ayat-ayat ini semua berbicara hal yang sama. Betul ya? Nah, maka ini berbicara tentang Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus. Makanya ketika kita bicara mengenai Yesus ini dia adalah raja. Maka orang yang percaya ini menjadi umatnya. Oke, menjadi umatnya. Kenapa? Karena di dalam membuat suatu kerajaan atau suatu negara itu perlu 3 hal kan? Apa aja? Perlu tanah, kemudian suatu bangsa Indonesia itu diakui sebagai suatu bangsa, suatu negara kalau ada tanah, ada rakyat, dan ada apa? Ada kedaulatan atau hukum. Ada aturannya. Nah, Yesus dia adalah raja. Dan Yesus ini dia membawa hukum Allah. Bahkan dirinya sendiri adalah firman itu. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus dia raja yang membawa hukum Allah itu. Dan waktu itu Yesus datang kepada milik kepunyaannya kan? Yohanes, kalau kita lihat Yohanes 1 ayatnya yang ke-11 dikatakan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya. Ini bicara tentang
Israel. Israel. Jadi Israel ini adalah tanah. Maka genaplah semuanya, semua yang telah dijanjikan. Bahwa apa? Bahwa Yesus dia sendiri adalah kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu datang kepada orang Israel. Supaya apa? Percaya dan menjadi umatnya. Tetapi ketika berbicara mengenai orang yang percaya, umatnya, ini berbicara tentang apa? Tentang percaya Yesus kan? Artinya Yesus harus ada dalam hati umatnya. Sama seperti sekarang. Mungkin kita bilang bahwa apa? Oh, sekarang ini Jokowi itu selalu ada dalam hati kita. Karena kita mengagumi dia dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya misalnya gitu ya. Kalau ada yang nggak mau mengagumi ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi banyak yang mengagumi seperti ini, sehingga apa? Mereka dalam hati mereka suka sekali terhadap Jokowi. Nah, sama seperti itu, Yesus harus senantiasa ada dalam hati umatnya, harus ada dalam hati kita. Kita harus menerima Yesus dalam hati kita, barulah kerajaan Allah itu datang kepada kita. Sekali lagi, ya. Sekali lagi. Ketika Yesus itu ada di dalam hati kita, barulah genap, datanglah kerajaanmu. Digenapi. Maka kita bicara gitu kan, Bapa kami yang di sorga, kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti apa? Kita mengenal Allah kita, ya kita menghormati Allah kita. Nama Bapa ini senantiasa ada dalam kita. Dia yang memeteraikan kita. Kita adalah miliknya, milik kepunyaannya. Tetapi dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Ketika kita memahami sebagai kerajaan yang sudah datang, artinya Yesus itu sudah ada di dalam hati para murid. Betul ya? Hati para murid. Harus seperti itu. Tanpa memahami seperti itu, maka hanya memikirkan, oh ya siapa ya? Datang kerajaanmu, udah datang atau belum ya? Tapi ternyata perlu dipahami bahwa datanglah kerajaanmu ini bicara mengenai kerajaan yang sudah datang. Ya, sudah datang di dalam hati kita. Makanya kalau kita dengar doa persembahan, dan pakailah untuk memperluas kerajaanmu di bumi ini seperti di sorga katanya. Nah, memperluas kerajaan Allah di bumi ini bicara tentang apa? Apakah tentang tanah yang kelihatan dengan mata? Harus banyak gereja di mana-mana? Apakah ini yang dimaksud dengan memperluas kerajaan? Bangunan? Oh, ternyata enggak. Ini bicara tentang orang yang percaya Yesus. Orang yang memiliki Yesus di dalam hatinya. Maka, kalau ada orang yang percaya, kerajaan Allah lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Makin banyak orang yang percaya, makin luas kerajaan Allah itu. Nah, seperti ini. Jadi, Yesus adalah kerajaan surga itu. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Kita sementara berdoa, perantara. Doa perantara untuk apa? Untuk Yesus pun masuk ke dalam hati orang-orang yang belum menerima. Ya, makanya kita perlu berdoa untuk orang-orang yang belum menerima Yesus. Tuhan, saudara saya yang ini belum menerima Yesus, tolong lembutkanlah hatinya supaya kasih karunia bekerja di dalam dia. Bapak tolong berbelas kasihan untuk orang ini, ya, untuk orang tua saya, untuk saudara saya, untuk teman saya. Kita harus doa seperti itu, mendoakan mereka supaya mereka pun mengalami hal yang sama seperti kita. Yesus dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu. Ya, menerima Yesus dalam hati. Itu kerajaan masa lalu. Sudah datang katanya. Nah, kemudian yang kedua, ketika bicara tentang kerajaan surga, ini bicara tentang kerajaan Allah masa kini. Kerajaan Allah masa kini. Kalau kita lihat, ini bicara tentang perluasan kerajaan Allah. Perluasan kerajaan Allah. Perluasan kerajaan Allah sejak kapan? Sejak kebangkitan
dan kenaikan Yesus Kristus. Pergerakan gereja, gitu ya, pergerakan gereja ini luar biasa. Setelah kenaikan Yesus, gereja, zaman gereja itu dimulai. Ya, zaman gereja itu dimulai. Kalau kita baca di Markus 9 ayat 1. Markus 9 ayat 1 dikatakan apa? Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak ada yang akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Jadi bayangkan, Yesus bilang, di antara yang sementara dengar, ini akan apa? Nggak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Loh, maksudnya apa? Betul ya? Maksudnya apa? Kita perlu memahami ini secara konteks zaman dulu. Ya, zaman dulu. Bahwa ketika Yesus bicara seperti ini bukannya bicara tentang hari akhir, tetapi tentang zaman setelah Yesus itu terangkat, zaman setelah Yesus itu disalibkan dan dia terangkat, itu merupakan zaman kerajaan Allah itu datang. Maka ini bicara tentang siapa? Ya, tentang zaman ini, zaman gereja. Zaman gereja mula-mula. Zaman gereja mula-mula. Bagaimana pergerakan itu akhirnya terjadi? Apakah mereka yang Yesus bilang sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Bukti nyatanya apa? 12 murid, mengecualikan Yudas ya, para rasul ini, mungkin lebih tepatnya dikatakan para rasul. Para rasul mereka menyaksikan bagaimana gereja itu terbentuk dan dengan kuasa Roh Kudus pergerakan zaman gereja mula-mula itu dimulai. Nah, ini kita bisa pahami sebagai apa? Perluasan kerajaan Allah di bumi. Betul ya? Di bumi. Makanya ketika dikatakan datanglah kerajaanmu, artinya pekerjaan menerima Yesus di dalam hati manusia itu apa? Itu terjadi. Dan kalau kita lihat hal tersebut terjadi sampai hari ini. Betul ya? Terjadi sampai hari ini. Nah, kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang penginjilan. Betul ya? Ketika apa? Ketika Allah hadir di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, artinya Allah atau Yesus Kristus menjadi raja atas diri kita, raja atas keluarga kita, atau orang-orang sekitar kita. Pada akhirnya, apakah kita sementara mengalami kerajaan Allah, kerajaan surga itu? Amin. Dengan iman kita katakan amin. Betul ya? Kenapa? Karena kita menerima Yesus di dalam hati kita. Kalau semua orang, kalau kita hanya memahami Alkitab secara literal, secara hurufiah, maka kita akan sangat sulit. Terlalu banyak pertentangan yang akan kita hadapi ketika berusaha memahami Alkitab. Oke? Jadi ketika kita melihat dan coba memahami Alkitab itu dari sudut pandang sejarah penebusan, bagaimana Allah bekerja untuk menyelamatkan umat manusia lewat Yesus Kristus, maka kita bisa paham bahwa oh, datanglah kerajaanmu, artinya apa? Oh, sekarang ini pun proses menerima Yesus itu sedang terjadi di dalam keluarga, di dalam orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini terjadi. Oke? Nah, jadi dimulainya kapan? Ya. Yesus sudah datang, kerajaan Allah sudah datang dulu 2000 tahun yang lalu. Ya, telah datang di bumi ini, dialah Yesus.
Tetapi kerajaan Allah ini terus-menerus berlangsung. Ya, terus-menerus berlangsung dari dulu sampai sekarang. Berapa banyak orang yang telah menerima Yesus Kristus? Wow, makin bertambah setiap hari. Betul ya? Makin bertambah setiap hari. Itu artinya kerajaan Allah masa kini datang kepada kita dan kepada banyak orang ya, di seluruh dunia. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa oh ya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Yesuslah raja segala raja. Dialah raja atas kehidupan kita. Ya, seperti ini. Makanya tadi firman Tuhan kita baca, seruan Yesus apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Gitu ya. Untuk menerima Yesus perlu apa? Pertobatan. Di atas fondasi pertobatan inilah kita menerima Yesus. Pertobatan itu apa sih? Pertobatan itu bicara mengenai kita mengakui dosa kita. Dan kita perlu untuk diampuni. Kita perlu pengampunan dosa. Dan siapa yang melakukan hal ini? Dia adalah Yesus Kristus. Tetapi setelah pertobatan harus ada buah dari pertobatan. Pertemuan lalu kita telah bahas, perlu ada buah dari pertobatan itu. Yang belum mengikuti nanti bisa lihat di link yang sudah dibagikan sebelumnya, gitu ya, pertemuan minggu lalu. Jadi pertobatan pada akhirnya bicara tentang hidup yang berubah, ya, hidup yang berubah. Bukan hanya dalam pikiran saja atau di dalam mulut saja, tetapi dari hati itu tampak di luar. Harus tampak. Kalau nggak tampak gitu ya, maka pertobatan itu belum sempurna. Itu harus tampak. Harus tampak perubahan itu dalam hati kita. Jadi ketika kita menjalankan kehidupan iman, maka kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Kita harus apa? Membangun kerajaan Allah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya Yesus Allah kita harus bertahta di dalam hati dan kehidupan kita. Kita harus mengikuti kehendaknya. Nah, ketika Allah berkuasa atas diri kita, percayalah bahwa pikiran, hati, ya, kehidupan kita akan menjadi indah, berkenan di hati Tuhan. Bahkan orang-orang pun bisa melihat hal itu. Ya, jadi ini yang kita perlu pahami ketika kita mendengar atau mengucapkan datanglah kerajaanmu, ya, datanglah kerajaanmu. Makanya penginjilan itu sangat-sangat penting. Sekali lagi, penginjilan itu sangat penting. Oh, belum bisa menginjil, kita mulai dengan doa. Kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi Yesus bicara tentang bagaimana supaya murid-murid bisa menerima Yesus sebagai kerajaan sorga yang mendatangi mereka, yang telah mendatangi mereka, dan bagaimana Yesus pada akhirnya terus-menerus diterima di dalam kehidupan orang yang percaya. Di dalam sejarah, ya, di dalam sejarah mulai dari gereja mula-mula sampai hari ini. Nah, kemudian kerajaan Allah di masa depan, kerajaan sorga di masa depan, ini bicara apa? Ini bicara tentang kerajaan yang akan ada di hari akhir. Kerajaan Allah yang akan disempurnakan pada kedatangan Yesus kembali. Pada saat kedatangan kembali. Ini berbicara tentang kerajaan yang kekal. Kerajaan yang kekal. Ini semua akan digenapi ketika Yesus datang kembali. Matius 25 ayat 34 bilang apa? Kita lihat. Matius 25 ayat 34 dikatakan begini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kemudian Wahyu kita lihat. Wahyu. Kita lihat Wahyu 11 ayat yang ke-15. Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat yang ke-15.
Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini bicara tentang kerajaan surga di masa depan. Ketika Kristus Allah akan memerintah selama-lamanya. Kalau sekarang ini, ya kadang-kadang Tuhan bertata menjadi raja atas kita. Kadang-kadang kita lupa gitu ya, bahwa Tuhan Yesus yang menjadi raja atas diri kita. Kita karena ada pencobaan hidup, ada godaan, ada berbagai tantangan dalam kehidupan yang kita hadapi, yang membuat kadang-kadang kita lupa kita yang menjadi raja atas hidup kita. Nah, tetapi dan juga masih banyak orang di dunia ini yang menjadi raja atas hidup mereka, dan mereka tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi nanti pada akhirnya hanya akan hanya akan ada Yesus saja yang menjadi raja, penguasa, dan berkuasa selama-lamanya. Terus yang tidak menerima Yesus bagaimana? Mereka semua akan dikirim ke neraka. Alkitab yang mengatakan hal ini. Ya, Yesus akan memerintah selama-lamanya. Makanya ketika kita mengucapkan doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Artinya ini adalah suatu kerinduan hati kita. Kerinduan hati kita dalam menantikan supaya langit baru, bumi baru itu bisa tiba. Bisa datang segera. Gitu ya, datang segera. Ini iman kita. Kalau kita baca di kitab Ibrani, saya ingat ini. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9. Coba kita lihat ayat yang ke-28. Ibrani 9 ayat 28 dikatakan begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Siapa mereka di sini? Yang menantikan Dia, yang merindukan kedatangan Yesus. Makanya kita perlu ada kerinduan seperti ini. 2 Petrus 3 ayat 13 dikatakan apa? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, dikatakan di sini. Ya, jadi langit yang baru, bumi yang baru. Ini bicara tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah di masa depan, tempat semua orang kudus akan masuk. Jadi kita perlu memahami seperti ini ketika kita membaca atau berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Pertama bicara tentang apa? Bagaimana Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu dan diterima, ya, dan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ini kerajaan yang dulu, masa lalu. Tetapi kerajaan masa kini juga. Datanglah kerajaanmu. Bicara tentang apa? Bicara tentang banyak orang pada akhirnya menerima Yesus dalam hati. Kemudian masa depan itu kerajaan sorga, tempat di mana semua orang kudus akan masuk, langit baru dan bumi baru. Ya, jadi kalau kita lihat di Markus 4 ayat 26 sampai 29 dikatakan begini. Bagaimana Yesus Kristus mengumpamakan kerajaan Allah itu, kerajaan sorga. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, ini satu hal yang sama. Satu hal yang sama. Saya bacakan Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas.
Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula dengan tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi kerajaan Allah itu ada benih yang ditaburkan di dalam tanah. Nah, tanah di sini menunjuk kepada hati manusia. Benih di sini bicara mengenai firman Yesus. Firman Yesus. Ya, pada akhirnya percaya Yesus. Kita coba pahami seperti ini gitu ya. Dan tanah di sini bicara tentang hati manusia. Hati manusia. Oke, hati manusia. Kemudian apa? Dikatakan, pada akhirnya itu bertumbuh katanya. Mulai dari apa? Ada tunas ini. Ada tunas. Tunas itu makin tinggi. Mulai dengan apa? Mulai dengan apa? Tangkainya. Jadi ada tangkainya. Kemudian ada bulirnya. Bulir ini apa? Mulai kayak ada bentuk-bentuknya, gitu ya. Ada bentuk-bentuknya, kayak ada buah, misalnya kayak padi, ini aja, padi. Di dalamnya ada beras kan? Ada beras. Nah, pada akhirnya ada apa? Butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Yang penuh isinya dalam bulir itu. Pada akhirnya benih itu buah itu ini. Nah, ini sudah bicara mengenai buah. Buah sudah cukup masak katanya. Nanti sudah cukup masak, pada akhirnya dituai. Nah, musim menuai ini bicara mengenai akhir zaman atau kedatangan Tuhan kembali. Kedatangan Tuhan kembali. Nah, dengan demikian proses kerajaan sorga itu bukannya bicara mengenai bangunan, bukan, gitu ya, bukan. Tetapi bicara mengenai bagaimana orang menerima firman Yesus Kristus, percaya kepada Kristus. Yesus itu datang di dalam hatinya. Mulai ada tunas, ada tangkai, mulai apa? Menampakkan pertumbuhan, pada akhirnya ada buah. Ketika buah itu ada, maka Yesus melihat itu semua dan Yesus bersukacita, dia menuai dengan sukacita. Makanya ketika Tuhan datang kembali, mari kita memuliakan dia. Ya, memuliakan dia. Jika anak kita gitu ya, anak kita sudah besarkan dengan sangat baik. Tiba-tiba dia itu tawuran, dia itu minum-minum, berkelahi gitu ya. Waduh, apakah anak itu bisa memuliakan orang tua? Apakah orang tua menjadi bangga karena hal-hal itu? Justru apa? Bukan kehormatan yang datang, justru memalukan orang tua. Betul ya? Bagian mana yang dimuliakan? Itu sebabnya kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Betapa terhormat nama Bapa. Nah, di sini kita harus apa? Ya, kita harus memuliakan dia. Datanglah kerajaan. Apakah kita benar-benar menerima Yesus dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dan penuh ketaatan, dan pada akhirnya menjadi bagian di dalam kerajaan sorga itu? Sehingga orang-orang bisa melihat Yesus ketika melihat kehidupan kita. Nah, ini yang harus jadi perenungan kita, ya. Jadi pada akhirnya kiranya hari ini ketika kita memahami setiap perkataan Yesus di dalam doa Bapa kami, ketika kita berdoa pun, ya, kita memiliki suatu pemahaman. Ketika kita bicara Bapa, misalnya gitu ya, kita mau menutup hari ini, kita berdoa, Bapa, saya mengucap syukur karena sepanjang hari ini Bapa sudah bekerja, menjaga, memelihara. Bapa, sepanjang hari ini saya sangat berusaha memuliakan nama-Mu.
Saya ingin sekali supaya apa? Saya ingin berusaha supaya benar-benar Yesus itu ada di dalam saya. Bagaimana iman saya itu tidak tergoyahkan. Bapak, ada waktu ketika saya itu jatuh dalam pencobaan. Tolong ampunilah. Ini kita memulai dengan memuliakan Tuhan, kemudian kita bersyukur kepada Tuhan dan ada pengakuan kita. Betul ya? Pengakuan dari kita. Engkaulah Bapa yang mengampuni hidup saya. Tolong ampuni. Dan biarlah Tuhan itu ada satu orang, dia belum menerima Yesus. Bapak tolong sertai dia. Tolong sertai dia. Supaya dia pun menerima kesempatan untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan tolong berbelas kasihan kepada dia. Nanti Tuhan besok saya rencana mau sharing, ngobrol dengan dia, kiranya hatinya terbuka. Ketika saya menyampaikan cerita tentang karunia Tuhan, tentang firman Tuhan yang saya pahami. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, pada akhirnya kita telah berdoa dengan memahami. Oh ya, kita berdoa berdasarkan dengan doa sempurna yang Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Nah, dengan pemahaman itulah kita dengan memahami makna dari doa Bapa kami, kita berdoa, gitu ya, menyampaikan doa-doa kita. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya di dalam kehidupan kita ada banyak buah yang kita bisa tampakkan kepada orang-orang, sehingga orang-orang pun bisa melihat, oh iya, kerajaan Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam saudara itu. Ya, sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa lakukan ini, pada akhirnya kita bisa menjadi indah di mata Tuhan dan Dia pun berkenan kepada kita, berkenan mendengar dan menjawab doa-doa kita yang kita sampaikan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Baik. Amin. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan.